Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembinaan disiplin dan perilaku anak. Yang pertama, pengertian disiplin. Menurut John Wiesenthrope mendefinisikan disiplin sebagai kemampuan siswa untuk mengontrol perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran. Disiplin dalam pembelajaran di kelas mengacu pada kondisi di mana siswa mampu mengendalikan perilaku mereka secara positif, mengikuti aturan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Disiplin di kelas tidak hanya mengenai ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti fokus, kerjasama, dan penghormatan terhadap guru dan teman sekelas. Adapun pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku anak. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya merupakan modal dasar yang sangat penting bagi kehidupan yang sukses di masa depan. Berkaitan dengan hal ini, peran guru membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga anak merasa bahagia dan mampu menerima dirinya. Berikut beberapa alasan mengapa pembinaan disiplin dan perilaku anak itu penting. Yang pertama, membantu anak memahami batasan dan aturan. Dengan pembinaan disiplin, anak akan belajar mengenali batasan dan aturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membantu mereka mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, yaitu membentuk kebiasaan yang baik. Pembinaan disiplin dan perilaku yang baik akan membantu anak membentuk kebiasaan yang baik sejak dini. Misalnya, mengajarkan anak untuk selalu menjaga kebersihan diri, berbicara dengan sopan, atau menghormati orang lain. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemandirian. Dengan pembinaan disiplin yang tepat, anak akan belajar menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Mereka akan belajar mengambil keputusan yang baik dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Adapun teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas, yang pertama yaitu teknik eksternal kontrol, merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua yaitu teknik internal kontrol, mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Ini antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya, mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin anak. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Yang dua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan-pesan nonverbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperi kemanusiaan yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. 3. Ajak bicara cepat. Guru dapat mengajak peserta didik yang tidak didisiplin keluar kelas dan menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasan masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. Yang 4. Telepon orang tua pelaku. Yang kelima, pindahkan pelaku tempat yang dapat digunakan untuk memindahkannya seperti ruang konseling. Yang terakhir yaitu penerapan hukuman dan hadiah. Reward atau hadiah merupakan pemberian berupa sesuatu kepada individu atau kelompok sebagai salah satu apresiasi atau penghargaan atas pencapaian yang mereka dapatkan. Sedangkan punishment atau hukuman yaitu
dilakukan untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan dengan memperbaiki atau meminimalisir tingkah laku peserta didik yang kurang baik dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik secara individu atau secara berkelompok. Dengan adanya punishment atau hukuman akan berkurang, bahkan tidak akan mengulangi kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.